Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin mempresentasikan hasil penulisan materi chassis pada buku New Step 1 Toyota. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Kriswanto Ahmad Afandi, notar 2302029, kelas MTJ 1.1, mata kuliah karakteristik kendaraan bermotor. Yang pertama, chassis. Sistem chassis meliputi suspensi yang menopang aksel, kemudi, roda, ban, dan rem. Sistem rem untuk mengurangi atau menghentikan jalannya kendaraan. Chassis terdiri dari suspensi, kemudi, rem, dan roda. Mohon maaf, ini ada salah penulisan. Dan rem sendiri terdiri dari ban dan pelek. Di sini terdapat gambar chassis. Para lain ya. Chassis terdiri dari suspensi, kemudi, roda, dan rem. Selanjutnya suspensi. Suspensi letaknya di antara bodi kendaraan dan roda-roda serta dirancang untuk menjaga kestabilan kendaraan dan memperbaiki kemampuan cengkram terhadap jalan. Umumnya suspensi digunakan menjadi dua, suspensi rigid dan bebas. Suspensi berfungsi sebagai berikut, antara lain menyerap putaran, oscilasi, dan kejut. Selanjutnya memindahkan gaya pengereman, mohon maaf ini ada salah penulisan, dan gaya gerak ke bodi melalui gesekan antara jalan dengan roda. Selanjutnya untuk menopang bodi pada aksel dan memelihara letak geometris antara bodi dengan roda-roda. Selanjutnya komponen utama suspensi. Sistem suspensi terdiri dari pegas, shock absorber, suspensi arm, ball joint, bouncing karet, strut bar, stabilizer bar, lateral control rod, control arm, dan bumper. Pegas-pegas dan shock absorber digunakan pada semua suspensi, sedangkan komponen lainnya digunakan pada model tertentu. Di sini terdapat gambar suspensi depan dan suspensi belakang. Selanjutnya pegas. Fungsinya untuk menyerap kejutan dari jalan dan getaran roda agar tidak diteruskan ke bodi secara langsung. Pegas sendiri terdiri dari tiga, yaitu yang pertama pegas coil atau coil spring, dibuat dari batang baja khusus dan berbentuk spiral. Yang kedua, pegas daun atau leaf spring, dibuat dari bilah baja yang bengkok dan lentur. Yang ketiga, pegas batang torsi atau torsion bar spring, dibuat dari batang baja elastis terhadap buntiran. Selanjutnya shock absorber, fungsinya untuk meredam oscilasi dengan cepat dan kemampuan cengkram ban terhadap jalan. Cara kerjanya, dalam shock absorber teleskopik terdapat cairan minyak. Pada tipe ini gaya redamnya dihasilkan oleh adanya tahanan aliran minyak karena melalui orifice atau lubang kecil pada waktu piston bergerak. Ini untuk gambarnya. Selanjutnya, menurut cara kerjanya, shock absorber dibagi menjadi dua. Ada kerja tunggal atau single action dan kerja ganda atau multiple action. Pada kerja tunggal, efek redamnya hanya saat shock absorber berekspansi. Saat kompresi tidak melakukan peredaman. Untuk kerja ganda meredam saat berekspansi dan kompresi. Selanjutnya penggolongan menurut konstruksi dibagi menjadi dua, tipe twin tube dan tipe monotuk. Di tipe twin tube terdapat pressure tube dan outer tube yang membatasi working chamber atau silinder dalam dan reservoir chamber atau silinder luar. Pada monotuk hanya terdapat satu silinder atau tanpa reservoir.
Selanjutnya penggolongan menurut medium kerjanya dibagi menjadi dua, shock absorber tipe hidraulis dan shock absorber berisi gas. Pada tipe hidraulis terdapat minyak shock absorber sebagai medium kerjanya. Pada shock absorber berisi gas, gasnya ini yang digunakan adalah nitrogen yang dijaga pada temperatur rendah 10-15 kg per meter persegi atau pada temperatur tinggi 20-30 kg per meter persegi. Selanjutnya komponen ball joint. Ball joint ini berfungsi untuk menerima vertikal maupun lateral dan sebagai sumbu roda saat kendaraan berbelok. Di sini terdapat gambarnya. Selanjutnya pelumas ball joint. Pelumas ball joint ini disebut juga gemuk. Gemuk yang terdapat di dalam ball joint digunakan untuk melumasi bagian yang bergesekan. Saat tertentu gemuk ini harus diganti dengan tipe molybdenum disulfide lithium base. Untuk menambah gemuk, caranya lepaskan plug kemudian pasangkan fitting gemuk. Setelah selesai pengisian, pastikan ganti fitting gemuk dengan screw plug. Pada tipe ball joint yang menggunakan dudukan dari resin tidak diperlukan penggantian gemuk. Ini ya yang tidak diperlukan penggantian gemuk. Selanjutnya stabilizer bar, fungsinya untuk mengurangi kemiringan kendaraan akibat gaya sentrifugal saat kendaraan belok untuk meningkatkan traksi ban. Pada suspensi depan, stabilizer bar biasanya dipasang pada kedua lower arm melalui bantalan karet dan link kaki. Pada bagian tengah diikat ke frame pada dua tempat melalui bushing. Cara kerjanya, bila roda kanan dan kiri bergerak ke atas dan ke bawah secara bersamaan dengan arah dan jarak yang sama, stabilizer bar harus bebas dari benturan. Selanjutnya strut bar. Strut bar dipasang pada lower suspension arm dan ujung lainnya diikat ke bracket strut bar yang diikatkan ke bodi atau cross member melalui bantalan karet. Strut bar berfungsi untuk menahan lower arm agar tidak bergerak maju atau mundur saat menerima kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata atau dorongan akibat terjadinya pengereman. Terdapat juga gambar dari strut bar. Kemudian lateral control rod. Ini dipasang pada antara axle dan bodi kendaraan. Tujuannya untuk menahan axle pada posisinya terhadap beban dari samping. Kemudian bumper dipasang sebagai pelindung frame, axle, shock absorber, dan lain-lain. Pada waktu pegas mengerut dan mengembang di luar batas maksimumnya. Ada juga istilah bottoming, yaitu kejutan karena rebound menumbuk frame dan lain-lain. Ini disebabkan kendaraan mengalami rolling. Ini akibatnya kendaraan mengalami rolling atau pitching ketika melalui jalan yang berlubang atau tonjolan besar. Kemudian ada macam-macam oscillasi bodi. Yang pertama pitching, yaitu goyangan bagian depan dan belakang ke atas dan ke bawah terhadap titik pusat gravitasi kendaraan. Yang kedua rolling, kendaraan membelok atau melalui tonjolan, maka pegas dan pada satu sisi kendaraan mengembang dan pegas lainnya mengerut. Ketiga bouncing, gerakan naik turun bodi kendaraan secara keseluruhan terjadi pada kecepatan tinggi dan pada jalan yang berlubang dan saat pegas suspensi lemah. Yang keempat yawing, gerakan kendaraan memanjang ke kanan dan ke kiri terhadap titik berat kendaraan. Selanjutnya tipe dan karakteristik suspensi. Menurut konstruksinya, suspensi digunakan menjadi dua tipe, yaitu suspensi rigid dan suspensi model bebas.
Suspensi rigid yaitu roda kiri dan roda kanan dihubungkan dengan aksel tunggal. Jika suspensi model bebas,